untuk menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman wartawan yang disampaikan lewat WA dan juga mungkin untuk menanggapi berbagai pemberitaan yang berkembang 2 hari terakhir ini. Saya ingin menyampaikan sekali lagi terkait dengan tugas KPK. Salah satunya itu diatur di pasal 7 huruf B, disebutkan bahwa KPK berwenang menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, kan gitu. Nah, kan di media berkembang bahwa ada anak seorang pejabat, Mas Kaisang, diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas private jet, kan begitu. Itulah pertanyaan oleh masyarakat itu. Terus statusnya bagaimana? Kan begitu. Terus apa yang bisa dilakukan oleh KPK? Kemarin saya sampaikan bahwa kita akan mengklarifikasi. Tentu untuk menetapkan status gratifikasi itu harus kita cari dulu kan, ya. Kita minta yang bersangkutan untuk menjelaskan, ya, menerangkan, ya, terkait dengan ya apa yang dia terima. Tapi kan berkembang juga pertanyaan, kan Saudara Kaisang bukan penyelenggara negara, Pak. Kan kemarin sudah saya sampaikan, patut diduga ada hubungannya dengan penyelenggara negara. Makanya kami akan klarifikasi. Teman-teman wartawan, apakah ada yang bertanya di lewat WA, apakah KPK itu hanya berwenang memeriksa gratifikasi kalau menyangkut penyelenggara negara? Saya sampaikan iya, ya kan gitu kan. Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari Saudara Kaisang terkait hal ini? Karena kami menduga patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Kan kita tahu kan orang tua dari Saudara Kaisang seperti itu, kan gitu kan. Karena apa, teman-teman? Meskipun seseorang itu bukan penyelenggara negara, ya, tetapi kami menduga ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Bingung nggak kan? Saya contohkan aja dengan kasus ini. Saya aja ya yang menjadi contoh kasus. Saya pimpinan KPK. Saya punya kewenangan memutuskan sesuatu. Taruhlah semua proses itu dilalui dengan benar. Ya. Ada pihak yang ingin mengucapkan terima kasih. Saya bilang, saya nggak bisa. Karena saya penyelenggara negara. Tapi minggu lalu anak saya baru menikah. Kalau mau kasih saja anak saya. Kan itu kan. Yang terima gratifikasi siapa? Anak saya kan yang menerima sesuatu. Tetapi kan faktor, karena saya selaku penyelenggara negara, maka saya pikir KPK juga bisa untuk melakukan klarifikasi seperti itu, ya. Itu tadi supaya satu sisi kalau KPK tidak melakukan klarifikasi, ini bisa menjadi modus untuk melakukan pencucian uang atau apapun bentuknya, ya, atau aset. Ya. Kalau kami mendapat informasi dari masyarakat seperti itu dan kami tidak mengklarifikasi, ya tidak benar juga, kan gitu kan. Bisa jadi kita tahu bahwa suap atau gratifikasi modusnya kan biasanya juga tidak diberikan langsung kepada penyelenggara negara. Dalam berbagai fakta persidangan pun terungkap bahwa penerimaan gratifikasi atau suap itu diatasnamakan orang lain, kan begitu. Jadi itu kan gratifikasi juga. Tapi pada intinya teman-teman, untuk mengetahui apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan, KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya, kita tahu ya, saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan. Dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Dan itu salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi. Hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian gak ada hubungannya dengan PN, jangan masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Ya nggak ada persoalan. Misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8-nya. Lihat ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu, kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Terus apalagi terkait dengan LHKPN juga ada juga dari berita-berita juga ya terkait dengan salah satu pejabat penegak hukum, ya. Kemudian ini lagi-lagi ini dari unggahan yang bersangkutan menyangkut sering menerima fasilitas juga dari perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Nah, tentu terkait dengan LHKPN, ya bagi penyelenggara negara yang wajib lapor, kita berharap ya tertib lapor, yang kemudian juga ya mengisi data yang sebenarnya. Nah, bagaimana kalau ada penyelenggara negara itu selama 5 tahun hartanya itu nggak nambah, nggak berubah dan lain sebagainya, gitu kan? Ya pasti nanti kami klarifikasi, ya kami klarifikasi. Apa iya selama 5 tahun bekerja itu sama sekali nggak ada perubahan terkait baik nilai maupun jumlah dari harta kekayaan itu. Ya, kalau memang itu adanya seperti itu ya nggak masalah kan seperti itu. Dan bagi pejabat yang belum melaporkan, ya kepala badan itu ya boleh dikatakan itu sebagai wajib lapor LHKPN. Ya nanti kami akan menghimbau, menyurati yang bersangkutan untuk segera melaporkan harta kekayaannya, ya, melaporkan
lewat LHKPN, yang itu bisa diakses secara elektronik saya pikir. Kemudian terkait dengan laporan masyarakat. Nah, kemarin dari pihak MAKI menyampaikan laporan ke KPK, ke Dumas, ke PLPM sekarang namanya. Nah, nanti mekanismenya di KPK, ya, laporan masyarakat itu akan ditelaah oleh staf di Direktur PLPM. Hasil telaahnya itu tidak harus ke penindakan, ya, bisa ke pencegahan, bisa ke Porsuk, bisa ke Deputi Dikpermas, kan seperti itu. Jadi sesuai dengan hasil telaah, nanti siapa yang akan menindaklanjuti itu, tentu saja seperti itu hasilnya. Jadi apa yang kemarin media, Pak, kapan dipanggil untuk diperiksa? Saya sampaikan, saya nggak pernah bilang loh bahwa itu akan dilakukan penindakan. Ya, kami akan mengundang untuk klarifikasi, dan itu ranahnya ranah pencegahan. Ya. Saya tidak pernah bicara kayak klarifikasi ini ke ranah penindakan, kan begitu. Ini masih berproses, ya. Tentu kami sih malah sebetulnya berharap, ya, kalau menyangkut fasilitas prakerja itu, saudara Kaisang sendiri yang mendeklar, kan gitu, mendeklar apakah fasilitas itu diberikan dalam rangka bisnis to bisnis yang bersangkutan itu selaku pemegang saham di salah satu perusahaan dan itu fasilitas dari perusahaan dan seterusnya, atau kalau gratifikasi. Bagaimana kalau yang bisa menganggap bahwa itu gratifikasi? Gampang, tinggal laporkan ke KPK. Kami nanti yang akan menetapkan. Kalau kami menetapkan bahwa itu gratifikasi, silakan ganti biayanya itu ke negara. Selesai. Kan begitu kan? Itu saja. Tidak usah dibesar-besarkan. Ini mekanisme yang normal saja terjadi pada siapapun warga negara. Ya. Jadi tidak melihat siapa orang itu. Tapi gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Alex, teman-teman semuanya. Saya rasa penjelasan Pak Alex cukup lengkap dan jelas. Saya akan membuka pertanyaan, beberapa pertanyaan. Silakan menyebutkan nama dan langsung pertanyaan. Yuk. Siang Pak Alex, saya Yogi dari detik.com. Penegasan saja Pak dari serangkaian penjelasan Pak Alex tadi. Langkah yang paling dekat yang akan dilakukan KPK terkait isu penerimaan isu pesawat jet yang diterima oleh Kaisang ini apa? Apakah kapan dipanggil? Kapan diklarifikasi? Dan itu KPK-nya jemput bola atau seperti apa Pak? Atau kan tadi kan Pak Alex bilang Kaisangnya deklarasi saja soal LHKPN-nya. Nah sebenarnya ini KPK maunya apa nih? Mau klarifikasi atau seperti apa Pak? Kemarin juga di beberapa pemberitaan media kan juga termuat penjelasan Pak Alex yang bilang KPK mau kirim tim buat ke Kaisang buat cek terkait LHKPN-nya. Ini mungkin penjelasan dari Pak Alex itu seperti apa Pak terkait keterangan tersebut. Terima kasih. Ya, emang saya pernah ngomong kirim tim? Enggak ada pernyataan gitu. Iya, kemarin sudah diklarifikasi juga ya oleh teman-teman. Ini mekanisme prosedur biasa saja yang berlaku di KPK. Ya, kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong. Misalnya, enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong dan buktinya, kan begitu. Jadi supaya masyarakat yang mempertanyakan, ya, dan membuatnya
media sosial 2 hari ini sangat ramai dengan itu juga menjadi tercerahkan. Oh ya udah, kalau itu dibayar, ada uang pembayarannya dan seterusnya. Kalau itu bagian dari fasilitas usaha, selesai, nah, seperti itu. Nah, seperti itu Mas. Jadi itu tujuan dari klarifikasi itu ya. Sekali lagi itu untuk kebaikan kita bersama. Suratnya sedang dikonsep, surat undangan. Ya, terserah nanti apakah akan saya nggak tahu posisi yang bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah, masa kita harus datang ke sana ngapain? Ya, baik. Masih ada lagi yang bertanya? Ya, 1, nanti 2. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Yaya dan Pak Alex. Izin saya Fadil dari Kumparan. Ya dari yang dijelaskan oleh Pak Alex tadi, bahwa apakah ini bisa diartikan nggak Pak bahwasanya KPK ini sedang menelusuri bahwa apakah apabila Kaisang ini bukan anaknya Presiden Jokowi dan adiknya Gibran, itu bisa tetap dapat fasilitas jet? Saya tidak berandai-andai, ya. Dan nanti tinggal klarifikasi saja dari hasil klarifikasi. Sesuatu yang belum pasti apa yang harus saya sampaikan gitu kan. Andai saya bukan anaknya ini, apa yang dikasih dan sebagainya, ya saya nggak tahu juga. Oke, baik. 1 pertanyaan terakhir. Selamat siang Pak, saya Iwan dari CNN Indonesia TV. Pertanyaan saya Pak, ini yang nanti akan dimintai klarifikasi apakah hanya Kaisang saja atau kerabatnya yang merupakan penyelenggara negara? Karena seperti kita ketahui Kaisang itu kan ayahnya penyelenggara negara, kakaknya penyelenggara negara, kemudian iparnya juga penyelenggara negara, jadi banyak sekali penyelenggara negara. Kalau kita lihat tadi seperti yang Bapak contohkan, terkait misalnya Bapak menikahi anak Bapak menikah, kemudian ratifikasinya lewat pada prinsipnya gini aja Mas. Tentu yang kita klarifikasi, yang kami klarifikasi orang yang menerima, kan begitu. Yang menerima itulah yang tahu dalam kaitan apa fasilitas itu atau barang itu atau uang itu diberikan, kan begitu. Orang yang menerima, mungkin katanya kakaknya belum tentu tahu, saya nggak tahu apa-apa, itu urusan masing-masing, kan begitu. Nah, ada kemudian apa mungkin misalnya ada arahan dari kerabat begitu Pak, sertifikasinya kasih aja ke anak saya seperti yang Bapak contohkan seperti itu Pak. Kenapa? Ya intinya kan begini, saya sampaikan tadi, klarifikasi itu untuk menjawab pertanyaan tadi itu kan, apakah itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara itu? Kalau ada bagaimana Pak? Menurut pengakuan kan tentu dari hasil klarifikasi, ya kita kan masih dalam jangka waktu 1 sampai 30 hari kan, ya laporkan dong, kan begitu. Laporkan, nanti kami tetapkan kalau itu ada hubungannya dengan penyelenggara negara. Tetapi kembali lagi, kan kita belum tahu jawabannya dari yang bersangkutan. Kaitannya apa, kan begitu. Kan bisa jadi, kan di media juga kan, saudara Kaisang itu komisaris pemilik dari perusahaan ini itu kan. Dan juga ada kaitannya itu. Artinya itu kalau itu bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan di mana saudara Kaisang itu juga menjadi salah satu pemilik atau sebagai komisaris atau apapun di situ. Nah, ini kan legal berarti sah kan, B2B, business to business. Itu menjadi urusannya nanti teman-teman Ditjen Pajak dapat fasilitas yang kalau dinilai dengan uang, ya kemarin 8 miliar misalnya. Itu penghasilan tuh, ya kan, penghasilan buat saudara Kaisang. Laporkanlah nanti ke pajak, biar teman-teman pajak nanti yang menghitung berapa besarnya pajak yang harus dibayar, kan begitu. Itu saja. Ya, jadi nggak ada persoalan. Saya kira sudah jelas. Masih ada 1 lagi ya, terakhir ya. Terima kasih Pak. Saya Yayan dari Forum Keadilan. Paling penegasan aja sih Pak. Tadi Bapak menyebut suratnya lagi di konsep gitu Pak.
Berarti apakah KPK dan Kaisang ini sama-sama saling tunggu apa gimana Pak untuk klarifikasi? Ini nggak ada saling tunggu gitu kan. Ya sudah, kan menjadi tugas dan kewenangan KPK, tadi sudah saya sebutkan ya, untuk menerima laporan dan menetapkan gratifikasi. Ya. Kami sudah menerima laporan itu dari masyarakat. Dari mana Pak? Ya, pemberitaan itu kan dari informasi dari masyarakat. Apalagi kemarin juga dari Magi ya. Dari Magi juga sudah menyampaikan. Kan kami harus menjawab ya pertanyaan masyarakat tadi itu. Jangan sampai juga apa yang fenomena yang terjadi di tengah masyarakat itu kita diam gitu. Ini kan menjadi seolah-olah ada pembiaran seperti itu. Nah, kami mencoba untuk ya proaktif menindaklanjuti ini dan sebetulnya kan gak hanya ini saja kan. Dulu informasi masyarakat terkait RAT Bapak Agus Pramono, kan kita juga informasi itu dari masyarakat dan kami tindak lanjuti ya. Sekali lagi saya selalu sampaikan semua orang sama kedudukannya di depan hukum seperti itu supaya ada keadilan juga di sini.